Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat dampak daripada harta haram itu. Apa sih akibatnya kalau kita punya pendapatan haram? Yang pertama teman-teman, itu akan terhitung maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta itu akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Saya minta teman-teman membuka aplikasi Al-Qur'an di handphone, ya, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 168. Sekali lagi Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 168. Coba Anda renungi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berpesan, dan ini sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Akan berlaku terus sampai hari kiamat, ya. Artinya sampai menjelang hari kiamat, ya. Ayat Al-Qur'an akan terus berlaku hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, berkualitas. Ini dua hal yang harus kita selalu hubungkan, ya. Selain halal, harus thayyibah, halalan thayyibah. Thayyibah artinya berkualitas. Ayam halal, tapi kalau sudah rusak atau bangkai, jadi tidak thayyib, berubah jadi haram dia, ya. Seperti itu. Minuman misalnya halal, tapi setelah diproses ternyata menjadi memabukkan, maka tidak thayyib lagi. Dan ini perlu. Allah mengatakan, hai manusia, makanlah, minum silakan yang ada di muka bumi ini, dan yang halal dan thayyib. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh nyata buat kalian. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam buku beliau Bada'il Fawaid di jilid 3 halaman 381 sampai 385, beliau mengatakan ada beberapa langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Jika langkah pertama tidak bisa, maka akan beralih pada langkah selanjutnya dan seterusnya. Langkah pertama adalah dia mengajak pada kekafiran, ya, kesyirikan, dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini puncaknya. Kalau ini bisa berhasil, maka dia sudah kufur, kan? Kalau tidak bisa, dia pindah langkah kedua, diajak pada amalan yang tidak ada tuntunannya. Dia sibuk dengan dia anggap ibadah, tapi ternyata nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya, sehingga dia tidak ada pahalanya bagi dia. Langkah ketiga, diajak pada dosa besar atau al-kabair, durhaka sama orang tua, zina, riba, segala macam. Langkah keempat, diajak dalam dosa kecil atau as-saghair. Kemudian langkah kelima, disibukkan dengan perkara mubah. Kalau seandainya langkah keempat, dosa-dosa kecil pun dia lebih hati-hati, maka disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi, tapi berlebihan. Misalnya tidur mubah, mandi mubah, makan mubah, tapi dibuat berlebihan sama syaitan, ya. Kalau juga tidak berhasil di situ, maka langkah keenam kata beliau disibukkan dengan amalan yang kurang afdal. Padahal ada amal yang lebih afdal. Jadi ini yang beliau sampaikan. Tapi yang kita titik beratkan teman-teman sekalian adalah bagaimana dirumuskannya di langkah ketiga. Kalau tidak bisa kesyirikan, kekufuran, amalan-amalan yang tidak ada panduannya, maka kemudian dia masuk kepada dosa-dosa besar. Jadi ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarang masalah mengkonsumsi yang haram. Juga pernah disebutkan dalilnya bahwasanya ada seseorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Jadi dia ambil zakatnya Nabi SAW. Dia jalan, kumpulin zakat, setelah itu dia pulang. Lalu dia datang ke hadapan Nabi SAW dan para sahabat, lalu dia mengatakan, ini zakat kalian yang sudah saya kumpulkan, ini punya saya, hadiah dikasih sama orang-orang gitu. Pada saat lagi ngumpulin zakat, apa yang terjadi? Jadi seperti Anda kalau lagi tugas kantor, tadi yang saya kasih contoh di awal-awal pertemuan, kemudian Anda dapat bonus, dapat diskon. Apa kata Nabi SAW? Beliau naik di atas mimbar, SAW, kemudian beliau mengatakan setelah memuji Allah dan menyebutkan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, kenapa ada sebagian orang yang kami tugaskan untuk mengumpulkan zakat, kemudian, artinya sebagai pegawai, kemudian dia datang kepada kami dan mengatakan ini zakat kalian dan ini adalah punya saya. Coba dia duduk di rumah orang tuanya, apakah yang bonus itu akan datang kepada dia? Kalau dia sedang tidak bertugas, maksudnya atau bukan dia yang bertugas? Dan saya tidak. Artinya Nabi SAW menegur, tidak boleh. Ini pelanggaran yang bukan hak Anda, jangan. Itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, efeknya adalah dia bisa teman-teman sekalian membuat orang jadi malas beribadah. Pendapatan haram itu membuat orang malas beribadah. Sebagaimana dinukil dari Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ayat 51, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihan, inni bima ta'amaluna alim. Hai Rasul, hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan makan yang tayyib, yang baik, di sini adalah makanan yang halal, sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Jubair
dan Ad-Dahhak, dua ulama tabi'in. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim jilid 5 halaman 462. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Yang berarti ya kalau orang makan yang haram akan malas beribadah. Ini luar biasa. Pernah teman-teman Nabi Muhammad SAW renungi kisah ini ya. Saking pedulinya beliau dengan jangan sampai makan yang haram ya. Syubhat aja beliau ragu. Satu waktu pernah beliau gelisah nggak bisa tidur. Kalau seingat saya di rumah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah salah satunya ya dari Ummul Mukminin intinya di rumah salah satu Ummul Mukminin lalu beliau gelisah lalu istri mulia ini menanyakan mengatakannya Rasulullah Anda gelisah tidak seperti biasanya. Kata Nabi SAW sebelum tidur tadi ini kan di malam hari sempat saya temukan di dekat ranjang kita ini ada kurma sebutir kurma lalu saya memakannya dan saya tiba-tiba setelah menelannya teringat di rumah ini juga ada kurma sedekah. Sementara Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Beliau menerima hadiah tapi tidak makan sedekah. Gitu. Itu ciri Nabi SAW. Maka beliau tidak boleh makan nanti dilarang oleh Allah SWT. Beda dengan kita boleh umatnya menerima sedekah. Tapi Nabi SAW tidak. Maka Nabi SAW mengatakan aku khawatir itu termasuk ya yang harta sedekah maka menjadi mengganggu aku. Saya mengganggu nanti bagaimana ibadahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan teman-teman sekalian menjauhi pendapatan haram ini itu lebih penting di kalangan para salafus saleh dibandingkan mereka melakukan perbuatan yang halal. Ibnu Umar berkata, aku menjauhi 1 dirham yang haram, lebih aku sukai daripada aku sedekah dengan 600 dirham. Jadi aku selamat, kalau kita di Indonesia mungkin dari 100 rupiah, saya tidak katakan 1 rupiah karena sudah tidak ada nilai 1 rupiah kan, 100 rupiah misalnya, atau 1000 rupiah lah. Saya selamat dari 1000 rupiah haram, lebih saya cintai daripada saya sedekah 600 juta. Padahal 600 juta itu kalau sedekah kan pahalanya besar. Tapi mereka saking hati-hatinya, jangan sampai saya masuk makan 100.000 rupiah aja. Ya, seperti itu. Terlebih lagi teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan konsumsi haram ini memang perbuatan orang-orang non-muslim, bukan kita. Karena mereka tidak kenal masalah halal haram. Terutama bangsa Yahudi, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Ma'idah, ayat 62-63 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Itu bagi mereka biasa. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mereka adalah orang-orang, mengapa orang-orang alim mereka, maksudnya para pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Anda bisa baca juga ikuti terjemahnya Al-Ma'idah 62-63. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim jilid 3 halaman 429, ya, beliau mengatakan bahwa Rabbaniyun adalah para ulama yang menjadi pelayan melayani rakyatnya, sedangkan ahbar adalah sebagai ulama. Artinya kenapa ulama-ulama mereka? Allah mengatakan laula yanhamur rabbaniyuna wal ahbar. Para ulama-ulama mereka kenapa tidak menegur mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Haram. Dan ini tradisi mereka. Perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang non-muslim teman-teman sekalian, kita punya sistem. Judul sistem itu adalah 5 huruf, halal. Dan ini yang selalu kita fokus, serta 5 huruf yang lain kita jauhi, haram. Semuanya, dalam semua ini kehidupan kita. Udah, judulnya ini, halal, nikmati, haram, jauhi, selesai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan buat kita saudaraku seiman, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Lalu untuk apa mencari yang haram? Allah pada saat haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah haramkan khamr, minuman keras. Allah halalkan susu, madu, sirup, air putih, banyak. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah. Sama-sama kebutuhan biologis, tapi ini nikmat, halal, status anak jelas nanti bukan anak haram. Ya. Kemudian juga biologisnya berpahala, ini haram. Anaknya nggak jelas statusnya, jadi anak zina.
juga melakukan biologisnya tidak nikmat dan segala macam karena buru-buru, ketakutan segala macam dan dosa besar zina termasuk dalam dosa-dosa yang membinasakan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka kita temukan teman-teman yang halal banyak. Jadi kalau Anda saya pernah dengar itu juga ya di masyarakat kita ada seperti semacam rumor mereka mengatakan yang haram aja susah apalagi yang halal. Seakan-akan membenarkan sikap yang dia lakukan. Yang halal banyak. Anda bekerja ya sebagaimana Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis Bukhari ya, seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan tali, kemudian dia pergi ke hutan atau ke gunung, dia kumpulkan ranting-ranting kayu, kemudian dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar. Dia jual sehingga dia bisa hidup dari pendapatan itu, jauh lebih baik dibandingkan dia memakan, meminta-minta atau memakan yang haram. Jauh lebih mulia dia. Jadi bekerja jadi buruh bangunan kah, menjadi apa saja yang penting halal, jangan yang haram. Walaupun saudaraku seiman hidup Anda susah, sabarlah dengan cobaan itu. Ada orang subhanallah Allah tinggikan derajatnya justru dengan cobaan yang berat di dunia, dengan sabar dia dapat pahala dan di akhirat dapat surga. Ada orang di dunia ada orang diberikan nikmat maka dia dengan syukur dia juga dapat itu kan. Tapi ada orang umumnya dicoba dengan cobaan karena Allah tahu kalau orang ini dibukakan rezekinya maka dia bisa berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ada sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kepada malaikatnya, luaskan rezekinya si fulan karena kalau kau luaskan dia makin beribadah kepadaku. Sempitkan rezekinya si fulan karena kalau kau bukakan dia akan bermaksiat kepadaku. Ada orang memang justru dengan dia miskin dia jadi soleh dan soleha. Kalau dibukakan pintu rezeki jadi masalah seperti Qarun. Cerita Qarun yang masyhur dari kaum Nabi Musa, dulu orang miskin dan taat. Setelah dia dibukakan pintu rezeki, dia minta kepada Nabi Musa AS berdoa agar Allah bukan rezeki, ternyata menjadi sombong, malah kufur, malah menjadi pendukungnya Fir'aun. Allah tenggelamkan sekalian yang biasa kita bilang di Indonesia harta karun, karena memang dia sama hartanya semua ditenggelamkan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain tentang efek perbuatan Yahudi tadi, ya, Bani Israel tanah makan haram, dalam surah An-Nisa 160 sampai 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa 160 sampai 161. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibati uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirin minhum 'adzaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Jadi karena mereka buat zalim, maka Allah akhirnya banyak makanan yang tadinya halal jadi Allah haramkan buat mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, malah sengaja menyesatkan. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, menipu, manipulasi data dan segala macam. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, Allah melarang riba pada kaum Yahudi namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Jadi orang sekarang tokoh-tokoh dunia ya menguasai bank-bank dunia kan orang Yahudi, mereka tahu sebenarnya riba tidak boleh. Itu sudah Al-Quran bocorkan buat kita, tapi mereka tetap lakukan, bahkan mereka menjadi pelopor-pelopor riba. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka, memakan harta manusia dengan cara batil. Diambil dari tafsir Quran Al-Azim. Jadi 3 halaman 273. Padahal Ibnu Katsir ini meninggal ratusan tahun yang lalu ya. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman sekarang dan beliau lihat, maka beliau akan perkuat lagi apa yang beliau sampaikan tentang bagaimana mereka menghalalkan riba itu yang seharusnya seseorang menghindar darinya. Dari hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu beliau mengatakan la taqumus sa'ah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafaris war rum faqala wa manin nasi illa ulaik. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan-jalan generasi sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksudkan ini? Di mana disebutkan dalam hadis Tirmidzi nomor 614, pernah Nabi SAW bersabda kepada Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahma nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam neraka. Ancaman dalam riwayat yang lain, seingat saya riwayat Bukhari, lahmu nabata min suhtin an naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari pendapatan haram maka neraka lebih pantas baginya. Ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Berarti
Kita kalau makan yang haram, korupsi, manipulasi dan segala macam, berarti kita mengancam diri kita sendiri dengan api neraka, naudzubillah, karena akan menjadi bagian dari tubuh kita. Kita berikan kepada istri dan anak, sama. Kita lebih banyak naudzubillah panen dosanya, dan anak-anak juga, dan istri juga sama. Lebih jauh daripada itu teman-teman, yang keempat efeknya adalah doa nggak dikabulkan, doa tertolak. Kalau orang punya pendapatan haram, perhatikan hadis ini. Dan ini efek yang keempat daripada pelanggaran-pelanggaran ya, yaitu sabda Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, suci, baik, tidak terima kecuali yang itu. Makanya Allah tidak pernah terima sedekah dari uang haram. Kayak misalnya Anda sengaja umroh dan haji dari pendapatan korupsi atau manipulasi, atau Anda berikan kepada orang tua dengan niat berbakti, atau Anda berikan kepada keluarga dengan niat sedekah pada mereka. Nggak ada pahalanya, ini malah menambah dosa buat Anda. Karena Allah tidak akan terima. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Kata Nabi SAW, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan para utusannya. Faqala, dalam firman-Nya, ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para utusan, ya, makanlah dari yang baik-baik dan berbuat amal saleh. Tadi sudah kita sebutkan, salah satu efeknya adalah orang kalau makan haram jadi malas beribadah. Kalau orang makan halal malah akan semangat beribadah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami jadikan rezeki buat kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Lalu beliau menyebutkan ada seseorang yang telah melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, ya, badannya penuh dengan debu, lalu dia mengangkat tangan ke langit. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Mungkin kesembuhan, mungkin keselamatan, mungkin rezeki, mungkin anak, mungkin pasangan hidup, mungkin pekerjaan atau apa saja. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram. Sementara makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa gudhiya bil haram. Dia pun diberikan konsumsi dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa Allah terima dari dia? Ya akan dapat apa-apa, gitu kan? Hadis ini riwayat Muslim nomor 1015. Berarti doanya ya ditolak. Ini efek yang besar sekali, bahaya ya. Kemudian yang kelima teman-teman, transaksi yang haram ini atau pendapatan haram ini salah satu penyebab dari mundurnya kaum muslimin. Jadi efeknya besar sekali. Efek kepada individu bisa terancam dengan neraka, bisa terancam dengan segala macam masalah. Keluarganya juga begitu ya. Dia sakit, ya istrinya sakit, habis hartanya. Pendapatan haram ini luar biasa teman-teman. Saya tiba-tiba teringat kisah, ada paman saya cerita, ada orang yang beliau kenal, ya, orang ini kaya raya, ya, kemudian diajak transaksi atau diajak bisnis oleh seseorang yang lain. Diajaklah ini bisnis. Tadinya orang ini masih ragu karena jumlahnya cukup besar, tapi ternyata teman-teman sekalian, yang ini bersumpah atas nama Allah, dia akan jujur. Bahkan dia mengatakan, apakah Anda Muslim yang beriman pada Al-Quran? Maka yang punya harta mengatakan iya. Maka yang mau rencana ngajak investasi mengatakan, saya bersumpah atas nama yang sedang kita imani, Al-Quran. Maksudnya saya beriman atas Allah yang menurunkan Al-Quran ini, kalau ini transaksi benar. Maka ditransferlah uang tersebut. Subhanallah. Karena memang dasarnya niatnya mau menipu, ya sudah. Ya, beberapa hari pertama masih menjawab telepon, setelah sebulan sudah mulai putus, 2 bulan hilang sama sekali. Subhanallah, orang ini paman saya saksikan sendiri. Dia bilang, setelah 1 tahun dari kejadian hilang, ditemukan dia berada di satu negeri, dia berobat, cuci darah, yang biayanya berlipat-lipat ganda dibandingkan uang yang sudah dia ambil itu. Kuasa Allah. Hati-hati teman-teman, jangan bermain-main dalam masalah seperti itu. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita malah transaksi dengan yang haram, itu membuat Allah akan tanamkan kehinaan sampai kita kembali meninggalkan itu. Sekarang perzinahan teman-teman sekalian nampak di mana-mana. Bahkan diganti namanya dengan hiburan. Karaoke sekarang, apa isinya? Apakah cuma sekedar nyanyi-nyanyi? Tidak. Pasti ada pendampingnya perempuan. Kenapa harus ada perempuan di situ menemani? Dan itu semuanya bersepupu, bersaudara dengan minuman keras. Ya. Terus nanti selain ikhtilat bercampur dengan perempuan, nanti akan ada perzinahan. Transaksinya juga kadang-kadang pakai uang riba. Ya, luar biasa. Begitu juga dengan transaksi riba yang sangat marak. Semoga Allah SWT selamatkan kita sekarang darinya. Itu luar biasa. Dianggap biasa semuanya. Allahu a'lam.